kita membaca dari Kejadian 6. Silakan Ibu Neliana. Terima kasih Pastor. Salam buat Pastor dan Bu Ana dan Bapak Ibu sekalian. Mari kita dengarkan sejenak Kejadian 6 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Demikian, Pastor. Ibu Ana akan membacakan dari Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap pagi, setiap kita membacanya, apabila kita terus hidup tinggal di dalam agape, dengan terus mewujudkan dan tinggal bertindak di dalam agape Kristus, yaitu berdiakonia, bermarturia, dan juga mengasihi, mengampuni, memberkati. Dan ketika kita membaca logos, membaca firman yang tertulis, firman itu tidak akan sekedar firman yang mati, bacaan-bacaan yang membuat Anda tertidur, tetapi firman itu akan menjadi hidup dan membuat engkau bergairah di dalam kehidupanmu, dan itulah namanya rema. Dan rema itu menjadi iman, dan iman itu yang akan memindahkan gunung-gunung dalam kehidupanmu. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Pagi hari ini tema kita adalah Nuh. Bagaimana di awal kehidupan manusia, peradaban manusia sudah mencapai satu titik peradaban yang luar biasa dari zaman Adam sampai ke Nuh ini kurang lebih 1000 sampai 1500 tahun ya dari kisah itu ya, 1 milenium bayangin ya. Bahkan kalau kita terhitung itu banjir besar itu kurang lebih tahun 2500, jadi 1500 tahun ya banjir besarnya itu. Dan selama 1500 tahun itu ada peradaban yang luar biasa sekali. Kemarin kita baru belajar sama-sama tentang Metusalah, bahwa usianya 965 tahun, dan ketika Metusalah meninggal, maka banjir itu datang. Ya, bayangan selama 1000 tahun betapa jahatnya manusia, betapa rusaknya manusia, umurnya panjang-panjang. Disebut tadi mereka adalah orang-orang raksasa, Nephilim di dalam. Nah,
Kata orang raksasa tidak secara hurufiah bahwa dia berbadan besar dan raksasa seperti Hulk, tetapi itu adalah sebuah metafora, ya, dan orang-orang Yahudi pun menganggap sebuah metafora dari betapa mereka itu orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa hebatnya, baik di dalam di dalam kehidupan mereka maupun di dalam merusaknya. Ya sama-sama termasuk Nuh, ya bikin bahtera seorang diri kan dengan anak-anaknya ya. Karena pada waktu firman Tuhan itu turun kepada Nuh di dalam tradisi dalam Talmud itu ya, usia persisnya Nuh itu adalah 480 tahun. Dan ketika Tuhan berkata, usia manusia itu 120 tahun saja. Itu bukan berarti usia hari ini kita ini cuma 120 tahun, bukan. Tetapi dari Tuhan berfirman kepada Nuh, kepada menyatakan itu kan, dekret ya, akan dibinasakan. Sampai hari pembinasaan, hari banjir itu datang, itu 120 tahun. Dan memang kalau di dalam Alkitab ditulis 500 tahun, saat itu usia Nuh 500 tahun saat melahirkan Sem, Ham, dan Yafet. Tapi tidak disebutkan kapan Nuh menerima firman Tuhan itu. Tetapi kemudian saat Nuh usia 600 tahun, maka banjir besar itu datang. Ya. Nah, satu hal yang luar biasa, di tengah hiruk pikuknya manusia itu, kalau kita baca satu-satu urutan ya, manusia bertambah banyak. Ya, ada anak-anak yang kudus dan anak-anak yang tidak kudus. Sama hari ini toh, kita ada anak-anak Tuhan, ada anak-anak Allah, sebetulnya bukan anak-anak Tuhan ya, anak-anak Allah, kita sebut dengan anak-anak Allah. Entah saya kenapa frase dari mana kata anak-anak Tuhan ini, tetapi yang benar itu adalah anak-anak Allah. Bahkan di dalam perjanjian baru pun kita disebut anak-anak Allah, ya. Karena sesuatu yang ilahi, ya, sesuatu yang ilahi. Nah, jadi anak-anak Allah itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau di dalam perjanjian baru disebut orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus yang disebut dengan anak Allah, menghampiri anak-anak manusia. Orang-orang yang hidupnya menurut keinginan dagingnya dia. Orang-orang yang mengikut keinginan hawa nafsunya. Jadi kalau Anda sekalipun orang Kristen, tetapi Anda masih hidup di dalam hawa nafsumu, bukan Anda tidak punya hawa nafsu, makan kan juga hawa nafsu, seks juga hawa nafsu, ya. Tetapi Anda mengikuti terus, Anda dikendalikan oleh hawa nafsu. Anda masih makan delojo. Delojo itu adalah bahasa Jerman kuno, ya. Itu delojo. Itu artinya Anda makan, kalau nggak makan nggak afdol pokoknya. Lihat makan lagi. Nah, orang-orang yang hidupnya mengikuti keinginan hawa nafsunya, pengen beli-beli terus, ngelihat apa pokoknya nggak kenaan kalau ngelihat orang pakai pakaian baru. Nah, itu adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Ya, kita hidup di dunia ini dengan daging kita, pasti kita punya hawa nafsu. Apakah hawa nafsu itu sebuah dosa? Tidak. Ketika Kejadian 3 disebutkan Allah memberikan hawa nafsu itu kepada manusia, hawa nafsu bukan sebuah dosa. Hawa nafsu itu sebuah anugerah, ya. Sebuah anugerah untuk kita bisa survive di muka bumi ini. Tetapi kalau kita hidup menuruti keinginan hawa nafsu, maka dosa itu ada bersama dengan kita. Kejadian 4 ayat 7. Waktu Kain tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya dia. Dia suka disebutkan dia. Kejadian 3, Yehova Elohim memberikan tesukah kepada Hawa. Tetapi di Kejadian 4, Kain tidak bisa mengendalikan tesukahnya. Dan hamartialah dia, berdosalah dia. Ya, mulailah dia tersesat di bawah hawa nafsunya. Bahkan hamba-hamba Tuhan ya, yang tidak bisa mengendalikan tesukah yang di dalam hidupnya, dia tersesat. Bukan hawa nafsu kesalahan, karena Yesus pun diberi adalah logos yang menjadi sarks, ya, di mana ada tesukah di situ, ya. Ada tesukah di situ, sehingga dikatakan di Ibrani, Yesus pun dicobai seperti kita. Dia tahu, dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia tahu, tapi ia tidak berdosa. Mengapa tidak berdosa? Karena Yesus tidak dipimpin oleh hawa nafsunya. Galatia 5 ayat 16. Yesus dipimpin oleh Roh Kudus.
Yesus selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin Roh Kudus akan otomatik tidak ikuti hawa nafsu. Jadi bukan Anda kenceng-kencengan, saya akan puasa tirakat, ya kan. Kalau Musa 40 hari 40 malam, saya mau bikin 40 tahun. Ya kan, wah habis badanmu nanti ya, bukan cuma habis, mati sisan. Hawa nafsunya hilang, iya, nyawa-nyawanya. 40 hari saja ngeden ya, saya waktu itu puasa 40 hari itu nyawanya udah kayak mau dicabut itu dari badan itu. Hawa nafsunya gimana? Masih ada, masih ada. Puasa 40 hari 40 malam itu tidak menghilangkan hawa nafsu. Wah, tambah edan. Ya, tambah edan. Tergantung bagaimana kamu puasanya, ya kan? Ada orang lagi puasa sambil ngutukin ya, nggak bisa. Banyak orang berpuasa sambil mengutuki ya. Nah, anyway, jadi saudaraku, ada anak-anak Allah yang hidup di dalam kekudusan, hidup menuruti roh Allah, tuntunan roh Allah. Ada anak-anak manusia yang tidak mengikuti tuntunan roh Allah, tetapi mengikuti hawa nafsu manusianya dia. Karena ya sama seperti Yesus, logos yang menjadi stars hawa nafsu. Tetapi ia tidak menuruti hawa nafsunya. Ia menuruti roh Allah, ya, yang adalah rohnya Yesus sendiri. Ya. Nah, kemudian manusia itu menjadi begitu luar biasa jahatnya, ya, karena anak-anak Allah ini mulai menghampiri anak-anak manusia, berhubungan seks dengan manusia, kawin campur. Itulah sebabnya Paulus berkata, janganlah jadi pasangan yang tidak seimbang, ya, antara terang dengan gelap. Karena saat kamu terang dan gelap, Anda nggak bisa doa sepakat lagi. Dan Tuhan bilang, 2-3 orang sepakat, suami, istri, dan anaknya. Minta apapun. Masalahnya dengan siapa kamu bisa sepakat, ya kan? Bahkan ketika kau punya anak pun, anakmu ikut suamimu atau ikut istrimu yang punya iman yang berbeda denganmu. Itulah sebabnya ketika Anda rugi, ketika Anda menjadi pasangan yang tidak seimbang, Anda rugi sekali. Anda nggak bisa doa sepakat. Beda dengan saya dan istri saya. Dari awal kita doa sepakat, sehingga ketika kita hancur pun, kami pulihnya cepat sekali, karena kami doa sepakat. Kami puasa sama-sama. 6 bulan kita ya puasa itu. Istri saya malah 7 bulan itu. 6 bulan kita puasa, benar-benar ya. Makan jadi cuma sekali. Sepakat. Nah, kita pulihkannya cepat sekali. Cepat sekali. Dibandingkan kalau saya tanya orang-orang itu, orang-orang pada cerita, heran orang bisa 10-20 tahun. Nggak pulih-pulih. Sampai mati pun nggak pulih-pulih. Karena dari awal sudah nggak sepakat. Dari awal menikahmu nggak sepakat. Ya. Nah, kami sepakat dari awal. Nah, itu luar biasa, itulah kuasa sepakat ya. Makanya jangan main-main dengan pernikahan. Ya. Tetapi kalau ini kan Kristen, jangan nikah Islam, kalau cinta ya nggak apa-apa daripada nggak cinta. Nah, bukan masalah. Kalau dia belum lahir baru ya biarin saja. Kalau ada orang tanya sama saya ngeliat hidupannya dia sendiri nggak lahir baru. Kristen sama Buddha sama Hindu ya nggak apa-apa, biarin saja. Orang cinta kok. Tetapi kan mereka juga belum lahir baru. Tapi kalau Anda sudah lahir baru, Anda rugi. Ya, karena banyak badai hidup yang hal-hal yang di luar di luar nalarmu yang akan terjadi dalam hidupmu, yang hanya bisa selesai dengan doa sepakat. Ya, yang hanya bisa selesai dengan doa sepakat. Saat itulah kita melahirkan orang. Saat itu ketika anak-anak Allah mengambil anak-anak manusia, ya kelihatannya mereka adalah orang-orang kenamaan. Mereka punya roh Allah di dalamnya, ada urapan, ya. Tetapi urapan itu mereka salah gunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Ada urapan memang, ada penyertaan Tuhan, tapi mereka lakukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain yang tidak berkenan sama Tuhan. Ada banyak hamba Tuhan ya yang ada urapannya, tapi dia kelabui jemaatnya, dia manipulasi jemaatnya, dia hidup dengan tidak benar. Dan kita semua, ya nggak cuma hamba Tuhan, nggak cuma orang-orang yang tampil di panggung itu, yang jadi selebritis itu, tetapi kita semua yang kita dalam kehidupan sehari-hari, kita hidup dalam urapan dan kita tidak hidup dalam kebenaran. Oh, hati-hati. Kita mungkin melakukan hal yang besar, tetapi hal itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau itu adalah kita yang melakukan, anak-anak Allah sendiri yang melakukan, oh kita sudah tahu, maka kita akan dituntut banyak loh.
tadi apa yang berbuat kita. Betapa jahatnya ya dunia ini, betapa mengerikannya. Kecenderungan hatinya ini jahat. Saya ngalamin itu ya, kecenderungan hatinya mungkin pengen jahat. Dulu kecenderungan hati saya kalau ada orang serempet mobil saya cuma senyum. Ya udahlah, sudah masalah kecil. Ya, sampai akhirnya itu bisa berubah ya. Jangankan nyerempet, nyalip saja bisa saya ini ya, bisa saya kuya-kuya. Kecenderungan hatinya akhirnya jahat, dikuasai oleh yang jahat. Akhirnya condong hatinya sama seperti Salomo ketika hatinya dicondongkan oleh istri-istrinya. Orang-orang yang tidak bisa menguasai tes sukanya hawa nafsunya, dia kecenderungan hatinya akan selalu jahat. Anda jangan meremehkan ketika Anda terikat dengan sesuatu. Mau terikat dengan makanan, dengan minuman, dengan rokok, dengan obat-obatan, Anda terikat dengan apapun, hati-hati. Anda terikat dengan shopaholic, ada yang suka belanja, hobi belanja-belanja, hati-hati. Anda yang terikat dengan sesuatu, hati-hati. Anda saat itu Anda sedang dicondongkan dari Tuhan dan kecenderungan hatimu akan selalu jahat. Nah, di antara yang jahat-jahat itu, ya dari semua yang jahat-jahat itu, lihat umurnya panjang-panjang ya, jadi itu kayak orang manusia setengah dewa. Jangan bayangkan zaman itu seperti zaman yang sangat primitif sekali ya. Jangan bayangkan mereka itu orang-orang survivor di dalam zaman es. Itu zaman es ya. Zamannya Nuh itu air bah itu adalah zaman es yang paling terakhir. Nah, di zaman-zaman sebelum Nuh itu adalah zaman es. Jangan berpikir itu 24 jam satu hari satu malam 24 jam. Enggak ya, itu adalah satu yom. Bisa panjang kalau di kutub utara satu yomnya itu 6 bulan. Ya, 6 bulan bukan 24 jam kalau di kutub utara. Hari ini di Eropa satu yomnya itu bukan 12 jam. Hari ini di Eropa satu yomnya itu sudah 16 jam. Ya, panjang. Jadi beda dengan di Indonesia cuma 12 jam toh. Kami yom itu kan dari matahari terbit sampai terang. Kemarin kita sudah belajar ya. Yom itu dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Itu kami sini 16 jam hari ini. Anda kan 12 jam di sana. Nah di di kutub utara 6 bulan yomnya. Nah, saudara, dalam yom yang panjang ini, manusia ini begitu hebat. Mereka berkarya, bayangin orang usianya sampai 500 tahun. Orang usia 100 tahun aja dia bisa bikin macam-macam. Apalagi kalau usianya sampai 500 tahun, sampai 700 tahun, sampai 900 tahun. Apa dia bisa bikin coba? Kalau dia orang baik, apa dia bisa bikin baik? Banyak. Kalau dia orang jahat, apa dia bisa bikin jahat? Lebih banyak lagi. Ya, lebih banyak lagi. Kalau Anda lihat nanti kejadian 11 pun, manusia itu kumpul semua, Tuhan berkata, apapun yang diinginkan manusia itu akan terlaksana. Jadi zaman itu mereka itu benar-benar bangsa canggih, makanya dunia begitu rusak. Ketika kita membaca Allah mengirimkan air bah, jangan berpikir Allah itu begitu kejam, terus dia berfirman, air bah turun, jadet, gubrak, air bah turun semua, airnya banjir, enggak hampir begitu. Itu akibat manusia yang berbuat jahat, merusak alam, dan Allah membiarkan itu terjadi. Ingat, pencobaan itu bukan dari Allah, tetapi kita sendiri yang bikin. Termasuk bencana. Bukan Tuhan yang bikin, kita yang bikin. Bencana yang Anda hadapi hari ini, ya jangan salahkan Tuhan. Itu kita sendiri yang bikin. Karena masalah yang kita ditunda lagi, jadilah bencana. Ya, jadi nikmati itu bersama dengan Tuhan. Nah, balik lagi ke zaman Nuh. Begitu kacaunya zaman itu, begitu luar biasa jahatnya, jahat, bukan cuma jahat, jahat, tambahin I2, tambah A-nya 2, jahat. Wah, yang mengerikan sekali. Kecenderungan hatinya cuma jahat, semua dilakukan semuanya jahat. Saudara ngalamin, kita hari ini mengalami, semua orang mengalami hari ini di tengah-tengah hal-hal yang jahat. Semua informasi-informasi dipelintir. Ya, kalau Anda lihat di Indonesia, dari semua kantor-kantor berita, stasiun-stasiun televisi, hampir semuanya itu tidak ada yang memberitakan kebenaran. Ya, tidak ada yang memberitakan kebenaran. Kalau Anda lihat konflik Palestina, Hamas ini paling gampang. Nggak ada cerita yang benar. Semua hoax semua. Ya, semua hoax semua. Dan kita percaya dengan itu.
Hanya kami kemarin ya semalam itu kita heboh sekali ya dengan Ibu Koni, dengan Ibu Monica Rekers dan Pak Jenderal Toping. Selama beberapa hari saya terus tampilkan terus kebenaran-kebenaran apa yang terjadi di Israel. Bukan cuma itu, berita tentang saya saja lebih banyak ngawurnya daripada benernya yang ada di Indonesia. Baru beberapa ya, Deutsche Welle sama Jawa Post saja tuh, yang lurus lempeng, ngasih apa adanya. Bahkan Detik pun saya bilang, saya minta hak jawab, nggak mau kasih. Ya kan? Saya minta hak jawab. Kamu beritain saya, ngerasain saya minta hak jawab, nggak mau kasih. Metro pun, saya dikasih hak jawab, tapi tidak dimuat. Begitu dahsyatnya kebohongan-kebohongan itu dibangun. Dan itu nggak cuma di Indonesia loh, di seluruh dunia. Sehingga kebenaran itu menjadi langka sekali. Yang namanya kebenaran ya di Kayosune itu jadi langka sekali. Anda akan menemukan bahkan hakimnya yang menentukan kebenaran itu saja bisa disuap. Bahkan para penjaga kebenaran itu, para panglima kebenaran, para pengawal kebenaran itu bisa disuap. Sehingga yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Bayangin saudara. Tapi hanya ada satu, Tuhan melihat satu orang yang benar yang di Kayosune itu, yaitu Nuh. Ya, di antara semua yang jahat, maka Yehova Elohim dia melihat ada satu orang benar yang namanya Nuh. Nuh ini artinya istirahat. Ya, artinya istirahat, the rest. Kalau kemarin itu salah itu adalah pendoa syafaat, dia taruh, dia tahan itu. Kalau bayang film Dragon Ball itu, dia keluarin aji-ajinya, dia keluarin sinar, wah itu semua ditahan semua musuh-musuhnya itu yang pakai cahaya yang besar. Itu sama itu bencana modal itu ditahan sama itu salah seorang diri dengan kekuatan kesaktiannya. Ya, namanya sakti kan. Orang 965 tahun sakti, pasti sakti. Ditahan itu bencana dia sendiri, dia tahan sampai ada dia mati. Yang menahan bencana itu dan enggak bencana itu datang. Dan Nuh ini artinya the rest, istirahat, nyaman. Ya, ya Nuh ini yang mendapat kasih karunia. Ada 3 hal. Satu ada di Kayosune, ya, ada karisma, ada anugerah grace, dan dia ada berjalan bersama dengan Tuhan. Bagus ya. Satu ada di Kayosune ada kebenaran, dia ada karisma, ada anugerah, dan ada berjalan bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang hidupnya tenang, yang nyaman, yang ada dalam peristirahatan. Anda capek kan? Kita semua capek, saya lelah. Kita semua lelah menghadapi dunia yang jahat ini. Waktu saya belum beristirahat sepenuhnya kepada Tuhan, lelah. Tiap pagi saya bangun, bayangin ya, saya sempat kerja sekuler selama beberapa tahun ya, sambil melayani, sampai akhirnya saya tinggalkan pelayanan cuma kerja sekuler karena capek sekali nggak tahan. Bayangin saya tiap pagi berangkat jam 5 pagi, setengah 6 maksimum saya harus berangkat dari rumah. Jam 11, jam 12 malam saya baru pulang sampai rumah. Tiap hari. Wah gaji mah gede. Tapi wah itu ngerikan sekali kerjanya seperti itu. Saudara. Karena saya hidup, dulunya saya kerja enak. Kerja berangkat jam 8, pulang jam 6 sore sudah pulang. Sore malam saya nonton bioskop atau nonton jalan-jalan. Saya bawa anak-anak dari kampung itu. Ya, saya ajak ke mall, saya bayarin mereka ya cuma anak-anak kampung nelayan dulu ya. Kita injili, kita pelayan. Oh indah. Tetapi ketika saya tinggalkan Tuhan, saya tinggalkan semua pelayanan itu, bukan pelayanan aktivis di gereja ya, tapi melayani Tuhan. Berdiakonia, bermarturia, ngasihi, mengampuni, memberkati. Bukan pelayanan di gedung gereja. Itu adalah aktivitas organisasi. Melayani Tuhan itu ada diakonia, marturia, mengasihi, mengampuni, memberkati. Itu melayani Tuhan. Bukan aktif di gereja, bukan. Nah, saudara, ketika saya meninggalkan pelayanan Tuhan, saya mulai masuk kerja, saya masuk dalam satu sistem dunia yang seperti terjadi zaman. Nggak ada orang berkata benar, nggak ada orang tulus. Semuanya pokoknya ngerikan sekali. Dan saya harus survive di sana. Bayangin, harus survive. Sehingga lelah sekali, saudara. Tiap hari saya bangun, karena kebiasaan doa fajar, saya jangan bangun, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan tolong, saya duduk sebentar, seger.
Ya, tiba-tiba ada hati yang damai, oke semangat lagi. Tiap pagi, malam saya lelah lagi. Tiap hari saya hidup di dalam melihat kenajisan, dikelilingi kenajisan. Saya kemarin cerita ya, saya punya tiket Alexis tak bagi. Siapa mau nih voucher Alexis berebut anak buah? Mau. Terakhir begitu mereka udah pada rusak semua. Wah ini gara-gara Ko Paulus sih kasih tiket voucher. Lah, saya kan cuma nawarin siapa mau karena saya nggak mau pergi. Gitu kan. Ini vouchernya harganya 3 juta soalnya. Wow, semua berebut. Gila lu, nyalain saya lagi. Saya juga salah, harusnya sobek aja kan. Ngapain juga. Ya cuman itulah kehidupan, nggak jauh-jauh kehidupan kita di situ. Inilah hidupnya. Nah di saat itulah ada seorang yang namanya Nuh, the rest. Ya, hidupnya di lingkungan orang-orang jahat, orang-orang nggak benar, tapi the rest beristirahat, bukan rest in peace, bukan ya, bukan rest in peace, mati bukan, tapi memang orang itu harus mati bersama Tuhan Yesus supaya rest in peace, supaya hidupmu tenang, tenangkan hidupmu, ayo datang sama Tuhan. Anda yang di luar Tuhan Yesus hari ini datang sama Tuhan, ya, karena untuk Anda bisa rest, Anda harus apa? Dia di kayu sungai. Bagaimana bisa di kayu sungai? Efesus 2 ayat 8-9 berkata, nggak ada orang benar, nggak bisa. Hanya oleh anugerah, hanya oleh karisma, hanya oleh anugerah. Sama seperti Nuh mendapat anugerah, mendapat favor dari Tuhan, mendapat karisma dari Tuhan. Anda nggak bisa di kayu sungai. Anda harus mendapat karisma dari Tuhan. Lalu bagaimana untuk mendapat karisma? Anda harus jalan sama Tuhan. Anda harus jalan senantiasa dengan Tuhan, maka selalu ada favor. Selalu ada favor dari Tuhan. Anda berjalan terus. Makanya anak-anak, ayo yang di live Zoom, di live YouTube, Anda yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, Anda datang kepada Tuhan Yesus, bertobat. Akui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Sehingga bebanmu itu tidak harus kau pikul. Karena Tuhan Yesus berkata, marilah aku yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, pikulah kuk yang kupasang. Sebab yang kuknya dari aku itu enak. Itu apa? Mengasihi, mengampuni, memberkati. Ya, pikul salib setiap hari, sangkal diri, dan bebanku pun ringan. Ya, kita harus diakonia, marturia, senantiasa. Simpel kan? Itu bukan hal yang perkara yang berat. Saya baru tengok ya ketika saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, diizinkan mengalami perjumpaan secara face to face. Saya baru nyadar, iya Tuhan, itu masalahnya gampang banget ternyata. Itu ternyata mudah banget Tuhan. Saya hanya perlu memutuskan dan stay di sana supaya saya bisa rest sama Tuhan. Saya hanya perlu berjalan sama Tuhan dan saya abaikan semua yang jahat-jahat itu. Karena nanti anugerah itu datang sendiri. Anugerah itu datang sendiri auto, kita minta aja. Kita nggak perlu ngotot untuk hidup benar. Karena anugerah itu kan datang sendiri dan Tuhan akan membenarkan kita dan tiba-tiba hidup kita sudah benar. Tiba-tiba hidup kita sudah benar. Di tengah dunia yang jahat, saya bayang ketika saya hidup benar sama Tuhan, sekalipun ketika orang suruh sogok, suap sana, suap sini, oh saya enggak. Wih, sulitnya minta ampun, tetapi selalu lolos. Orang-orang sampai heran-heran. Kenapa kamu selalu lolos ya? Enggak nyokok, enggak suap, enggak apa, enggak pernah main yang aneh, enggak pernah kasih perempuan, enggak suap apa. Wah, ngeri-ngeri ya kalau kita dulu percaya itu, kita udah masuk ke dunia kerja yang ngeri. Tetapi ketika saya hidup tidak bersama Tuhan lagi, saya harus melakukan semua yang dilakukan oleh orang dunia, sistem dunia yang jahat itu. Anda mau pilih yang mana? Anda mau jadi orang yang beruntung selalu di dalam favor of God, orang yang beruntung karena mendapat perkenanan Tuhan, atau Anda mau dengan caramu sendiri, ya, dengan kecenderungan hatimu yang jahat itu. Lelah, lelah sekali, capek. Benar, Anda boleh punya kemewahan dunia ini, tapi capek hatimu. Ya, lelah. Tetapi kalau engkau hidup dalam perkenanan Tuhan, dalam favor of God, yaitu dengan apa? Selalu berjalan sama Tuhan. Bagaimana bisa berjalan dengan Tuhan? Anda terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Anda kembali, yang sudah tinggalkan Tuhan, ayo kembali. Datang Tuhan, aku capek Tuhan, tolong aku. Bukan terus mana bunuh diri, bukan. Tetapi kita nikmatin. Nikmatin jalan sama Tuhan. Walk with God. Mengalir bersama dengan Tuhan. Mengalir bersama Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi hidupmu,
Roh Kudus memenuhi setiap sel-sel tubuhmu. Dan saudara akan menikmati itu yang namanya jalan bersama Tuhan. Anda akan berjalan tepat di dalam ketetapan Tuhan. Itu enak banget. Rasanya semua dikerjakan bisa jitu. Jackpot terus. Itu berjalan tepat di dalam ketetapan Tuhan. Tepat di dalam ketetapan Tuhan. Enak banget. Anda akan mendapatkan favor of God. Senantiasa kita mendapat favor of God. Dan keluarga kita pun mendapatkan favor of God. Perkenanan Tuhan. Dan juga perkenanan manusia tentunya. Kenapa? Karena ada favor of God. Orang berjalan dengan favor perkenanan Tuhan. Tuhan aja berkenan, apalagi cuma manusia. Banyak orang iri, tetapi orang-orang yang tepat akan berkenan kepadamu. Dibuka semua jalan bagimu. Dibuka semua pintu-pintu yang ditutup oleh orang-orang jahat ini. Dibuka. Pintu-pintu kecil yang ditutup, Anda akan dibuka lebar-lebar pintu berkat itu bagimu. Karena ada favor of God. Haleluya. Mari kita beristirahat di dalam hadirat Tuhan yang kuat, yang dahsyat. Haleluya. Kiranya rema dari Tuhan Yesus memenuhi hidupmu, membuat engkau bisa beristirahat di dalam perkenanan Tuhan. Amin.